Film horor pertama yang aku benar-benar baca skripnya ya, baca skripnya. Dikasih skripnya, dan sebelum biasanya tuh bikin lagu setelah baca skrip, tapi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan nonton filmnya dulu berdua Mas Anto untuk dapetin ininya. Kesulitannya adalah waktu aku nonton, aku mesti menempatkan diri aku sebagai bukan penggemarnya Susana. Takutnya jadi bias gitu ya. Jadi aku ya sebagai penonton biasa aja. Terus aku berpikir keras di rumah gimana caranya mempersembahkan sebuah lagu untuk film horor. Nggak semua film horor tepat dibuatkan soundtrack gitu. Tapi kalau Susana kan sebenarnya semua film Susana adalah film cinta yang tragis ya. Jadi ada part-part dimana aku suka nangis gitu di part-part tertentu. Susahnya lagi sebenarnya dari ke Mas Anto. Jadi waktu itu kebetulan pewangi di kamar aku habis, so aku beli di salah satu toko di PIM. Ternyata dia takut sama baunya itu, Mas Anto. Jadi si Mas Anto bilang, jangan ini dong ya, baunya ntar yang datang Susana. Jasmine, bau Jasmine. Iya, bau melati gitu. Oh ternyata dia baru kali ini dia bikin soundtrack, bikin musik. Ternyata dia sebenarnya takut, baper dia. Tapi ya udah, terus Mas Anto benar-benar yang kali ini, untuk kali ini dia menyerahkan sepenuhnya ke saya, mau dibikin seperti apa gitu. Sunil juga menyerahkan sepenuhnya ke saya. Terus saya bilang ke Mas Anto, saya cuma pengen ada 3, saya, instrumen itu, dan 1 instrumen lagi. Jadi nanti kalau semua dengar soundtracknya cuma ada 3 elemen, suara saya dan 2 instrumen yang menurut saya itu mewakili 3 karakter yang terpenting yang ada di film ini yang kita belum bisa bocorin. Tapi nanti ketika nonton filmnya terus dengar soundtracknya, 3 elemen ini itu yang mewakili 3 orang itu yang ada di film. Baik, terima kasih. Pertama kali dipanggil sama Pak Sunil ke Soraya itu masih dapat cuma lembaran gitu. Terus habis itu Pak Sunil bilang, "Dan gue mau lo jadi skrip, lo percaya sama gue, ini skrip bagus banget." Oke. Pulang dari kantor, Pak Sunil udah ngasih hadiah 1 buku skrip Susana. Setelah itu sampai di rumah, gue baca skripnya, terus gue langsung teringat kata-kata Pak Sunil. Ini cerita bagus banget. Iya Pak, dalam hati gue, ini cerita bagus banget. Tetapi tanggung jawab buat memerankan Surya berat banget. Terus ya habis itu juga seneng banget sih, maksudnya sama kerja sama Kaluna, sama Mas Guntur juga sebagai sutradara. Oke, Luna. Iya, maksudnya kerja sama Luna seneng banget, bener-bener Luna ngebantu gua untuk Oke, ya maksudnya terima kasih banget Luna, bener-bener ngebantu gue untuk kita berdua nih antara Susana dan Surya, kita saling mencari jalan keluarnya. Enaknya diapain ya? Ini gimana ya? Bareng juga sama Pak Susilo Badar juga, dan juga sama Mas Guntur. Kita sering ngobrol bareng. Sebelum syuting, pas masih zaman reading, terus juga pas sudah sampai di lokasi, kita nggak berhenti-berhentinya untuk cari yang apa ya sekiranya nih yang coba kita cari lebih dapat lagi, kayak gitu terus kayak gitu. Dan ya sama juga sih, maksudnya karena tanggung jawab yang besar itu jadi ada muncul kekhawatiran, bisa nggak ya gue untuk dapat ini, bisa nggak ya, karena memang untuk memerankan Surya ini itu layernya benar-benar sangat banyak gitu, dan memang jadi tantangan yang sangat besar banget sih untuk memerankan Surya. Thank you. Kalau namanya dulu Pak. Pertanyaan apa ya? Cek Thank you. Effortnya sama, masih seperti yang pertama. Di makeupnya 4 jam, datang paling awal.
awal, pulang paling akhir, selalu. Effortnya masih sama, readingnya juga masih sama seperti yang pertama, pressure-nya juga masih sama, tapi yang menjadi, menurut saya yang pressure yang pertama sama yang kedua ini agak sedikit berbeda, karena pas baca skripnya, aku tuh melihat Susana di sini lebih kompleks ceritanya, layernya tuh lebih banyak karena ruangnya itu lebih banyak ketemu dengan ada Taskia di situ berperan sebagai abdi dalamnya, terus udah gitu ada Surya, Mas Surya yang pacar, ibaratnya pacar cinta pertamanya dan terakhirnya lah gitu. Ya namanya anak muda pacaran, terus harus dihadapkan oleh sesuatu permasalahan yang bukan dari dia gitu. Jadi secara emosi ini agak apa ya? Bikin aku tuh lebih ini gimana ya gitu, karena kalau kita lihat dari film-film Susana kebanyakan dari simple story gitu, ceritanya sangat jelas dan simple. Kalau ini tuh lebih, menurut aku depth-nya tuh lebih banyak di sini. Jadi aku tuh nggak punya referensi, ada banyak film Susana yang ceritanya juga dalam segala macam banyak. Cuma aku di sini mencoba mencari referensi di mana Susana yang tepat untuk di sini. Dan akhirnya ya lihat-lihat kembali film-film yang lama, terus dicoba part per part gitu, kira-kira ekspresi yang mana cocoknya di sini, bagaimana cara berbicaranya beliau gitu tuh kayak diulang-ulang. Jadi jujur di sini aku pressure-nya lebih banyak sih. Kalau yang pertama kan mungkin pressure-nya lebih gimana supaya mirip banget. Kalau di sini tuh lebih gimana Susana ini bisa masuk ke dalam cerita yang sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah cerita yang baru ya, bukan remake dari cerita yang lama. Walaupun sebenarnya judulnya lama, tapi secara garis besar ceritanya mungkin masih sama, tapi banyak scene yang berbeda sekali itu dari film-film sebelumnya. Jadi memang seperti meng-create ulang, tapi ada cerita barunya juga, ada scene barunya juga. Dari mana? Jadi memang apa ya, sama Mas Guntur, sama Pak Emil tuh lebih kayak ini gimana ya? Benar-benar banyak diskusi banget, nih anaknya gimana ya, atau dibawanya ke sini atau dibawanya ke sana. Jadi jujur agak apa ya, aku bilang mas aku nggak pede gimana ya, nggak pedenya tuh lebih karena aku nggak mau ngecewain gitu, nggak pede tuh karena aku nggak ngerasa bahwa aduh udah bener nggak ya gitu. Tapi aku percaya sama Mas Emil dan Mas Guntur juga selalu udah oke kok gitu, dan aku percaya sama sutradaraku, sama produserku. So ya kalau sebagai aktor kan kita selalu harus men-challenge diri kita. Kalau aku bilang kayaknya aku udah keren banget nih, kayaknya siapa lo gitu kan. Kan kita nggak mungkin kayak gitu, selalu harus punya rasa apa ya, nggak puas gitu, kayak bener nggak ya, atau supaya bisa ngulik lagi, atau supaya bisa nyari lagi gitu. Nah di bagian situ Mas Guntur sama Mas Emil selalu meyakinkan bahwa this is benar gitu. Oke, so I trust you, I trust them, ya udah gitu. Walaupun kadang-kadang ya, aduh gimana ya, gitu. Ya harus lah Mbak ya, kalau kepedean ya gitu deh Pak. Terus tadi apa lagi? Udah ya? Thank you. Ya mudah-mudahan memuaskan ya. Megan. Untuk tampil di film ini saya rasa memang harus ya legendary kan. Jadi satu itu alasannya, tapi kedua adalah memang kita mempunyai peran yang cocok. Kalau tadinya nggak cocok juga nggak ada gunanya ya nanti ya. Cuman kali ini kayaknya Chris kecapean ya, misalnya ya, dibanting, ditenggelomin ya, dan diinjak-injak ya. Mungkin kita bisa lagi. Ya, jadi saya dapat telepon, saya disuruh datang ke kantor sore film, katanya Pak Sunil sama Mas Guntur mau ketemu sama saya. Saya bilang, saya pikir-pikir ada keperluan apa, kalau mau ngajak main film, ajak aja main film, kenapa mesti ketemu? Ya kan, bisa by phone kan bisa gitu. Nah, pokoknya lu datang ke kantor. Akhirnya saya datang ke kantor, ketemu Mas Guntur sama Pak Sunil. Yang ditanya nomor satu sama saya, Cliff lu bisa berkelahi nggak? Maksudnya, lu masih bisa fighting nggak? Umur lu berapa sekarang? Ya masih bisa fighting, tapi kalau suruh fighting sekarang jangan. Saya minta waktu, saya bilang gitu. Syutingnya kapan? Untuk syutingnya kapan? Bulan Januari. Oh bisa. Jadi saya persiapkan, saya minta waktu 1 bulan untuk
latihan lagi untuk melunturin badan saya lagi supaya nanti pada saat action fighting itu udah terbiasa lagi. Dan jadi sanggup ya, 1 bulan ya, sanggup. Ya, akhirnya saya pulang lagi ke Magelang, saya mempersiapkan selama 1 bulan itu saya olahraga, saya belajar fighting lagi. Akhirnya sampai tanggalnya itu di bulan Januari saya dipanggil syuting ke daerah Bogor itu, saya sudah siap gitu. Nah, saya juga pertama terima kasih banget sama Pak Sunil gitu. Jadi seperti Pak Sunil bilang, kalau perannya nggak cocok ngapain diajak, tapi kebetulan perannya cocok. Jadi saya diajak dan saya terima kasih banget Pak Sunil masih ingatlah sama saya gitu, masih istilahnya ya menghormati saya. Ini kan juga berkaitan dengan Ibu Susana, masih ingat sama saya makasih banget gitu loh. Semoga penampilan saya di sini juga memuaskan penonton, itu aja. Terima kasih.